warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayuni Fitri, mahasiswi program studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di sini, saya sedang mengikuti kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Tahun lalu, seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam. Sebab hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Sudah lebih dari 1 tahun lamanya, wabah virus COVID-19 ini menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Tak terkecuali desa di tempat tinggal saya sendiri. Ya, desa di tempat tinggal saya sendiri, yaitu Desa Alur Bemban. Alur Bemban merupakan desa yang berada di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Desa Alur Bemban sendiri terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Damai, Dusun Masjid, dan Dusun Sepakat. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 660 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 886 jiwa. Mayoritas penduduk di desa ini merupakan suku Tamiang. Meskipun banyak area lahan yang kita lihat saat ini digunakan dalam proses pertambangan minyak oleh Pertamina, namun sebagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Alur Bemban merupakan salah satu desa yang terkena dampak COVID-19. Meskipun saat ini, alhamdulillah Aceh Tamiang termasuk ke dalam zona orange atau risiko sedang. Di desa Alur Bemban sendiri tercatat 1 orang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Dampak COVID-19 ini juga dirasakan oleh salah satu penduduk desa, di mana beliau terpaksa kehilangan pekerjaannya karena adanya pengurangan tenaga kerja. Beliau sering disapa dengan Bapak Marda. Beliau dahulunya bekerja sebagai kurir ekspedisi. Beliau telah menekuni pekerjaannya selama kurang lebih 3 tahun. Pada pertengahan tahun 2020, beliau terpaksa kehilangan pekerjaannya. Berikut hasil wawancara singkat saya dengan beliau. Apakah pandemi saat ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Bapak? Sangat berdampak dikarenakan usaha yang setiap pelaku usaha itu kan selalu butuh waktu yang lebih. Contohnya kayak berdagang lebih dari 12 jam. Dikarenakan COVID-19 ini usaha yang sudah kami bangun harus gagal karena ada PPKM dan PSBB. Dikarenakan tidak bisa buka usaha itu lebih dari jam 9 malam. Karena kan usaha kami tadi boleh dikatakan bangkrut atau gulung tikar, jadi saya dan istri memutuskan untuk membuka usaha rumahan atau online shop. Contoh kayak dessert atau yang lain-lain gitu. Apakah usaha yang Bapak jalani bersama istri dapat memulihkan perekonomian Bapak hingga saat ini? Alhamdulillah lumayan. Dikarenakan kan kami nggak harus buka dan kami nggak harus menunggu keramaian untuk dagangan kami laku. Jadi kami cuma cukup buat di rumah, siapkan segala sesuatunya di rumah, pos, tunggu pesanan, baru transaksi itu terjadi gitu. Nggak harus kami menunggu keramaian dikarenakan PSBB dan PPKM. Untuk pemasaran dessert ini sendiri Pak dilakukan dengan cara apa saja? Untuk pemasaran sepenuhnya kita online, misal dari sosmed, aplikasi chat kayak WhatsApp dan yang lain-lain gitulah. Ada bantuan dari desa sendiri Pak dalam pengembangan usaha Bapak yang Bapak jalani saat ini? Alhamdulillah ada. Kebetulan beberapa waktu lalu
desa juga mengeluarkan bantuan dari segi UMKM. Jadi bantuan khusus untuk UMKM untuk kami pedagang kecil yang memang usaha merintis menengah gitulah. Berdasarkan wawancara saya dengan beliau, menurutnya COVID-19 ini sangat berdampak terhadap perekonomian mereka. Mulai dari diberhentikannya dari pekerjaan, tidak dibolehkannya berjualan malam di atas jam 9 malam, sampai dengan tidak mampu untuk melanjutkan sewa toko. Namun, hal tersebut tidak membuatnya menjadi sedih dan menyerah. Sejak saat itu, beliau berinisiatif untuk bekerja sama dengan istrinya dalam merintis usaha rumahan yang mereka jalani hingga saat ini, yakni membuat dessert. Adapun dessert yang mereka jual diantaranya brownies alpukat, brownies durian, triple choco, dan salad buah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya meluangkan waktu untuk membantu Ibu Fania, yakni istri Bapak Mada sendiri, dalam proses pembuatan dessert. Di sini, saya tengah membantu Ibu Fania dalam membuat brownies untuk bahan dasar brownies alpukat. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, bahwa buah yang dipakai untuk salad buah oleh Ibu Fania ini buah-buah yang segar. Jadi bagi teman-teman gak perlu ragu ya untuk membelinya. Setelah itu, saya juga membantu Ibu Fania dalam memotong buah yang nantinya akan disatukan dengan bahan lain seperti yogurt yang sudah dicampur dengan susu dan mayonaise. Pada kesempatan kali ini juga, saya sepertinya mempunyai ide untuk membuat satu menu tambahan dessert, yakni brownies mangga. Bahan yang digunakan juga cukup mudah, sama dengan bahan untuk membuat brownies alpukat, hanya beda di mangganya saja. Saya terinspirasi dengan mangga karena selain rasanya segar, juga membuat tampilan yang cukup menarik untuk dijual. Nah, inilah beberapa tampilan dessert yang akan dijual. Menarik sekali, bukan? Berdasarkan pernyataan Bapak Mada di wawancara sebelumnya, pemasaran dessert ini sendiri, Bapak Mada mempromosikannya lewat status WA dan juga Facebook. Dan untuk pengantarannya, biasanya pelanggan mengambil sendiri di rumah ataupun di delivery, namun delivery ini hanya di sekitaran Aceh Tamiang saja. Untuk itu, saya berinisiatif untuk mempromosikannya lewat Instagram milik pribadi saya sendiri. Dan untuk sistem pengantaran, saya juga mencoba untuk membantu Ibu Fania untuk delivery langsung, namun ke tempat konsumen yang berada di luar Aceh Tamiang. Di sini juga saya sempat mewawancarai beberapa pelanggan saya. Yuk simak jawaban dari mereka. Saya pesan salad ini dari Instagram ini, namanya Dinda Ayu Fitri. Saya pesan saladnya biasanya dari WA sih kak. Untuk makanan ini saya beli dari Instagram yang namanya Dinda Ayu Fitri. Saya lebih sering beli ini untuk saya sendiri sih. Untuk rasanya enak. Itu aja sih kak. Selain saladnya murah, yang bersahabat juga ya harganya, terus enak juga sih kak. Rasanya sendiri ini memang udah sangat enak dengan harga yang sangat bersahabat. Saya milih delivery karena jaraknya jauh dari Langsa ke lokasi rumah cake-nya ini. Kalau saya sih biasanya suka ambil ke rumah ya kak, karena kan saya memang sering ke Kuala Simpang, jadi lebih gampang sih. Saya lebih suka delivery untuk makanan ini karena nggak pakai ongkir. Dari hasil wawancara saya dengan para pelanggan, sepertinya mereka lebih menyukai jika dessert diantar langsung ke rumah mereka. Karena selain free ongkir, juga dapat mempermudah bagi para pelanggan yang tidak memiliki kendaraan untuk keluar rumah. Wah, menarik banget ya kisah inspiratif dari mereka.
Meskipun kini kita masih dilanda pandemi COVID-19, namun kegigihan dan kerja keras mereka berdua tidak pernah pudar demi kesejahteraan perekonomian keluarga mereka. Sekian dari videoku kali ini ya, semoga bermanfaat dan bagi teman-teman jangan lupa menggunakan masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.